Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berperlakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalam itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakah hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri dan berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang yang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang kelima itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lalu Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Kata Abraham lagi, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu." Kata Abraham, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Jawab Tuhan, "Aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati.
Sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku bermazmur bagimu. Aku hendak bersyukur ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru kepadamu. Jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kesetiaan-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru kepadamu. Jawablah aku ya Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau memperhatikan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu. Jawablah aku ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelesaikan segalanya bagiku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi. Janganlah Kau tinggalkan buatan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu. Jawablah aku ya Tuhan. Bacaan kedua, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarkanlah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku. Aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkannya kepadanya.' Masakah ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan suatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pastilah ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan dapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anaknya itu minta roti, atau seekor ular jika anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Puji Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita disajikan Injil Lukas di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dan dari ajaran ini lahirlah doa yang sangat akrab bagi kita umat Katolik, yaitu doa Bapa Kami. Namun lebih sekedar rumusan doa, Yesus juga menekankan sikap hati dalam berdoa, ketekunan, kepercayaan, keyakinan akan kebaikan Bapa di surgawi. Apa yang bisa kita renungkan bahwa Yesus mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa yang tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan jika manusia yang berdosa tahu memberikan yang baik pada anak-anaknya, terlebih lagi Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi doa bukan sekedar permintaan, tetapi relasi cinta antara anak dan Bapa yang dibangun dalam kepercayaan dan kerendahan hati. Yesus juga mengajarkan kita untuk bertekun dalam berdoa, seperti teman yang mengetuk pintu di malam hari. Doa yang terus-menerus akan mengetuk hati Allah, bukan karena Allah tidak tahu atau tidak peduli, tapi karena dalam ketekunan iman kita dibentuk dan hati kita dibuka untuk kehendak. Dan pertanyaan refleksi bagi kita, apakah aku sungguh menjadikan doa sebagai napas hidup dan bentuk relasi dengan Allah, bukan sekedar rutinitas? Dalam doaku, apakah aku percaya bahwa Bapa tahu apa yang terbaik bagiku? Apakah aku tetap berdoa dengan tekun bahkan ketika jawaban doa tampak tertunda? Semoga dengan pertanyaan, refleksi, dan renungan singkat ini mengantar kita mendekatkan ada kasih Kristus, agar kasih itu bukan untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kita bagikan terhadap orang di sekitar kita, dan kita merasakan kasih itu sungguh nyata. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.